Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Baiklah, selama beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang beriman kepada Allah. Di akhir presentasi ini, diharapkan kepada teman-teman dapat memahami materi tentang beriman kepada Allah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Febiola Fitriani dengan nomor NIM 2030202188, Emilia Junita Putri dengan nomor NIM 2030202211, dan Akbar Gustiadi dengan nomor NIM 2030202203. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, rukun iman terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, yang kedua, beriman kepada malaikat, yang ketiga, beriman kepada kitab Allah, yang keempat, beriman kepada Rasul Allah, dan yang kelima, beriman kepada hari akhir, yang terakhir yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah. Menurut bahasa, iman yaitu percaya atau membenarkan, sedangkan menurut istilah, iman yaitu membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, serta diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah yaitu keyakinan yang terdapat dalam diri manusia dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik eksistensinya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifatnya, serta apa yang diyakini tentang Allah dalam hati manusia dan diucapkan dengan lisan, serta direalisasikan keyakinan tersebut dalam tindakan. Unsur-unsur iman kepada Allah. Yang pertama, iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hal ini dapat dipahami dengan melihat semua makhluk di muka bumi, bahwasanya tidak mungkin ada suatu makhluk di bumi ini jika tidak ada penciptanya. Yang kedua, iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semuanya di alam semesta ini. Maka dari itu dialah yang berhak disembah karena dialah yang menciptakan semuanya. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Esa dalam sisi rububiyah atau ketuhanan, tidak ada sekutu baginya, dan Esa dalam uluhiyah peribadatan, tidak ada sekutu baginya. Maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu meyakini, memahami, serta menghafal Asmaul Husna yang menggambarkan akan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas 99 nama. Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya dan tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Yang kedua, yaitu sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin pada Allah
Dan yang terakhir yaitu sifat jaiz bagi Allah, yaitu sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Macam-macam sifat wajib bagi Allah. Pertama, wujud. Sifat wujud yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Allah SWT merupakan zat yang pasti ada. Allah SWT adalah zat yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Yang kedua, qidam. Sifat wajib Allah SWT yang kedua ialah qidam. Qidam berarti terdahulu, atau Allah SWT telah ada terlebih dahulu, jauh sebelum apapun yang ada di dunia ini diciptakan olehnya. Yang ketiga, baqa. Baqa merupakan sifat wajib Allah SWT yang ketiga, berarti kekal atau abadi. Allah maha kekal, tidak akan bisa musnah oleh apapun yang ingin menghancurkannya. Yang keempat, mukhafatul lil hawadisi. Sifat Allah SWT yang harus diketahui adalah mukhafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah SWT adalah zat yang maha sempurna, dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menyerupainya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Allah binafsihi. Allah SWT adalah zat yang berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan pertolongan dari siapapun dan tidak akan menggantungkan dirinya kepada siapapun. Wahdaniyah. Allah SWT hanya ada satu di dunia ini. Maka dari itu dia memiliki sifat wahdaniyah yang memiliki arti esa atau tunggal. Allah SWT bersifat tunggal karena tidak memiliki sekutu. Qudrat. Di dunia ini Allah SWT adalah pemegang kuasa terhadap segala sesuatu. Maka dari itu Allah SWT memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa. Iradat. Sifat Allah SWT selanjutnya yakni iradat, yang berarti memiliki kehendak. Jika Allah SWT telah berkehendak atas sesuatu, maka tak ada yang tak mungkin terjadi dan tidak ada satupun yang mampu mencegahnya. Ilmun. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT memiliki sifat ilmun, yang berarti mengetahui atas segala sesuatu. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tak tampak oleh umat manusia. Hayat. Hayat memiliki arti kekal. Allah SWT memiliki sifat hayat yang artinya dia adalah zat yang kekal abadi dan tidak akan pernah bisa hancur. Sam'un. Allah SWT memiliki sifat sam'un yang berarti maha mendengar. Allah SWT adalah zat yang maha mendengar apapun yang di dalam umat manusia, baik suara yang terdengar dan diucapkan maupun yang hanya disembunyikan dalam hati. Basar. Selain maha mendengar, Allah juga maha memiliki sifat besar atau yang berarti maha melihat. Allah SWT dapat melihat segala sesuatu di dunia ini karena pandangan dan penglihatan Allah SWT tak terbatas, baik yang secara kasat mata maupun yang disembunyikan. Kalam. Sifat Allah SWT selanjutnya adalah kalam, yang artinya berfirman. Allah SWT dapat berbicara dan berlisan secara sempurna tanpa memperoleh bantuan dari siapapun. Kiratan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kiradan, yang berarti sang pemilik kuasa atau pun yang terjadi pada umatnya. Muridan. Segala peristiwa di dunia ini dapat terjadi atas kehendak dan takdir yang telah ditetapkan. Allah SWT memiliki sifat muridan, yang berarti kehendak. Jika Allah SWT telah berkehendak, maka tak ada yang bisa menghalangi takdir tersebut. Aliman. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah memiliki sifat aliman yang bermakna maha mengetahui. Tak seorang pun mampu menyembunyikan apapun dari Allah SWT, sebab dia memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak lengah, dan tidak akan pernah mati, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hayat yang berarti maha hidup. Sami'an. Selanjutnya Allah SWT memiliki sifat sami'an yang berarti maha mendengar. Maha mendengar semua perkataan, doa, dan permintaan kita. Allah akan mengabulkan doa hambanya di waktu yang tepat. Maka dari itu jangan ragu pada saat meminta dan berdoa kepadanya, karena dia pasti mendengar. Basyiran. Allah SWT selalu mengawasi setiap gerakan dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Oleh karena itu Allah SWT memiliki sifat basiran yang berarti maha melihat. Mutakaliman. Al-Quran merupakan bukti nyata firman Allah SWT atau kata-kata dari Allah SWT yang disampaikan melalui perantara Nabi dan Rasulnya. Hal ini disesuai dengan sifat Allah SWT, yakni mutakaliman, yang berarti berfirman atau berkata-kata. Sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Al-Adam. Adam artinya tiada.
Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ini. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Dialah yang maha suci dan maha tinggi. 2. Al-Huduts. Huduts artinya baru. Mustahil jika Allah baru. Keberadaannya adalah yang paling awal sebelum menciptakannya alam semesta ini olehnya. 3. Al-Fana. Fana artinya binasa atau lenyap. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kekal. Dialah yang kekal, dialah yang berkuasa melenyapkan seluruh ciptaannya. 4. Al-Mumasilatu lil hawadisi. Mumasilatu lil hawadisi artinya menyerupai atau sama seperti makhluk ciptaannya. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya. Dialah maha sempurna, tidak ada yang menyerupainya. 5. Al-tiyaj ila ghairihi. Ihtiyaj ila ghairihi artinya membutuhkan yang lain. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan pertolongan. Dialah yang menolong makhluknya. 6. At-ta'adud. Ta'adud artinya lebih dari satu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu lebih dari satu. Dialah yang Maha Esa atau Tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia. 7. Al-Ajizu. Al-Ajizu artinya lemah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak kuat. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat ini. 8. Al-Karaha. Karaha artinya terpaksa. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu tidak atas kehendaknya sendiri. Dialah yang maha kuasa. Dia melakukan sesuatu atas kehendaknya, tidak ada paksaan dari siapapun. 9. Al-Jahlu. Jahlu artinya bodoh. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sesuatu. Dialah yang maha mengetahui bahkan sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita sekalipun. 10. Al-Maut. Maut artinya mati. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Dia memiliki sifat kekal, dia hidup dan abadi. 11. Al-Asamu. Asamu artinya tuli atau tidak mendengar. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mendengar. Dialah yang maha mendengar segala sesuatu yang diucapkan oleh makhluknya. 12. Al-Umyu. Umyu artinya buta. Mustahil bagi Allah tidak bisa melihat. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan berkali-kali bahwa Dia maha melihat segalanya. 13. Al-Bukmu. Bukmu artinya bisu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berbicara. Dialah yang menurunkan wahyu kepada Nabi. 4. Kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah. Dialah yang berkuasa atau qadiran. Kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terpaksa. Dialah yang berkehendak muridan atas segala yang dikehendaki. Kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan yaitu zat yang bodoh. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bodoh. Dialah yang mengetahui atau aliman atas segala hal. Kaunuhu mayitan. Kaunuhu mayitan ialah zat yang mati. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mati. Dialah yang hidup dan tak akan pernah mati. 18. Kaunuhu asamma. Kaunuhu asamma zat yang tuli. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuli. Dialah yang mendengar segala makhluknya. 19. Kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma zat yang buta. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala buta. Dialah yang maha melihat seluruh ciptaannya, baik yang nampak atau yang tersembunyi di hati dan pikiran manusia. 20. Kaunuhu abkama. Kaunuhu abkama zat yang bisu. Mustahil keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisu. Dialah yang berfirman lewat ayat-ayat yang diwahyukan kepada Nabi. Contoh perilaku beriman kepada Allah. 1. Melaksanakan sholat. 2. Bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. 3. Tidak mudah marah. 4. Tidak melakukan perbuatan keji.
5. Bertaubat kepada Allah. 6. Mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. 7. Mempercayai rukun iman. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita dapat menjadi petunjuk suatu kebenaran, memperoleh keberkahan dalam hidupnya, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, diampuni dosa dan mendapatkan pahala, diberikan kemudahan dalam hidup, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, hati menjadi tentram, menjadi seseorang yang peduli dengan lingkungan sekitar, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya, mendapatkan perlindungan dari Allah, melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan perbuatan yang mungkar atau buruk. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.